Wabarakatuh pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya menjalani aktivitas hari ini. Seperti biasa pemirsa, kita menemani pagi hari Anda sambil mungkin menikmati teh atau kopi atau mungkin sarapan ya di Talkshow Bincang hari ini di edisi Kamis 16 Juni 2022. Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa langsung berkomentar atau mungkin bertanya kepada narasumber kita terkait dengan tema yang akan kita bahas. Namun sebelum itu kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, YouTube streaming kita di Sultan TV, dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, kemarin pada Rabu ini Presiden Joko Widodo mereshuffle dua menteri, yakni ada Mendag dan juga ATR BPN. Diketahui bahwa selama menjabat 8 tahun sebagai presiden, Joko Widodo ini sudah mereshuffle sebanyak kalau tidak salah ya. Nanti kita akan membincang soal bagaimana reshuffle ketujuh bongkar pasang menteri ala Jokowi. Terima kasih, dan pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Adib Miftahul selaku akademisi dan juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak hari Mbak ini? Dea, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah mau membersamai Sultan TV Bapak di pagi hari ini. Cuaca bagaimana Pak di sana, mendung atau cukup panas? Cuaca lumayan cerah. Lumayan cerah. Kebetulan saya di Tangerang, kemudian di Serang, dan di Indonesia juga baik-baik saja. Oke, Bapak, kemarin kita melihat bersama pelantikan dua menteri ya Pak, ini yang direshuffle oleh Joko Widodo. Mungkin tanggapan Bapak dulu nih, apakah reshuffle yang ketujuh saat ini sudah lama diprediksi atau seperti apa Pak? Ya, saya kira menarik mengomentari reshuffle yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Tetapi saya berusaha membuat analisa bahwa reshuffle ini saya kira biasa-biasa saja. Setidaknya saya punya 3 poin, karena saya melihat bahwa reshuffle ini bukan kebutuhan dari masyarakat. Alih-alih saya punya 3 poin. Yang pertama adalah reshuffle ini mungkin yang masih ada sedikit harapan adalah masuknya mantan Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto ke ATR BPN. Kita tahu betul bahwa memang soal pertanahan, dan saya malah sering menyebut bahwa Jokowi itu bisa gagal menjadi bapak reformasi agraria, karena kita tahu Pak Jokowi kan banyak beri sertifikat gratis, disitulah nanti bisa menjadi stimulus ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kan banyak masalah nih, dugaan mafia tanah di mana-mana, bahkan yang tidak jauh dari istana juga banyak. Nah, saya kira ini yang masih poin baik di sini. Pak Hadi Cahyanto masuk, ingin memberikan ketegasan atau bahwa perintah Jokowi tegas. Basmi mafia tanah, yang saya baca bisa seperti itu, karena basicnya beliau adalah militer. Mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan masyarakat. Salah satunya reshuffle yang saya bisa lihat adalah masuknya Pak Hadi Cahyanto. Mudah-mudahan harapan masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, saya kira bahwa reshuffle ini biasa-biasa saja. Kenapa tidak? Seolah-olah menurut saya bahwa Pak Jokowi itu ada kutukan periode kedua. Maksudnya begini, harusnya Pak Jokowi itu sebenarnya nothing tulus. Koalisinya sudah hebat, sudah kuat. Beliau tidak bisa mencalonkan lagi. Harusnya pokok pentingnya adalah bagaimana visi, misi, janji kampanye dia itu bisa direalisasikan. Nah, ketika masuknya PAN, ini kan hanya dalam tanda kutip mengakomodir kekuatan politik baru kan, yang cenderung menurut saya tidak berfungsi maksimal gitu loh. Ini hanya alih-alih pembagian kekuasaan, ada deal-deal tertentu. Kalau kita bicara soal profesionalitas, sekelas Mendak Lutfi yang menurut saya lebih profesional dari Zulhas sebagai ketum partai, membereskan soal minyak goreng saja tidak mampu, apalagi ini orang partai politik. Yang menurut saya bahwa orang partai politik itu konflik of interest-nya itu tinggi biasanya. Nah, saya kira ini akan hanya bagi-bagi kue kekuasaan, dan ini menurut saya tidak mencerminkan keinginan publik gitu loh. Jadi ini menurut saya yang reshuffle yang
memang banyak diduga ya hanya bagi-bagi kekuasaan. Hmm. Sekali lagi, Pak Jokowi terkandera dengan kepentingan politik di sini. Menurut saya, beliau kena kutukan periode kedua dalam tanda kutip, ya harusnya nothing tulus, fokus, ambil profesional sebanyak-banyaknya. Karena menurut saya figur profesional lebih steril ketimbang figur dari partai politik. Nah, ini yang diakomodir lagi-lagi adalah orang partai politik gitu. Makanya saya melihat bahwa ini biasa saja. Dan cenderung malah minyak goreng dan lain sebagainya tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan. Saya pesimis soal itu terus terang. Nah, yang ketiga adalah bahwa reshuffle ini menurut saya pesannya adalah mutlak untuk kepentingannya Pak Jokowi. Tadi saya katakan harusnya Pak Jokowi nothing tulus, tetapi saya melihat bahwa ada agenda kekuatan politik yang menurut saya akan dipegang oleh Pak Jokowi. Dan saya menganalisa bahwa di 2024 Pak Jokowi bisa jadi kingmaker nih. Makanya tahapan-tahapan memang secara teoritis beliau sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Tetapi dengan afiliasi, afirmasi dari kepentingan-kepentingan politik ini seperti PAN baru masuk, menurut saya ini pesan jelas bahwa ada kepentingan politik Pak Jokowi di 2024. Pak Jokowi saya menganalisa, memprediksi bakal menjadi kingmaker, mempunyai kartu truf. Karena memang suka atau tidak suka bahwa Jokowi efek ini masih bisa dipermainkan, masih bisa digunakan untuk 2024. Nah, di situ saya melihat bahwa Pak Jokowi dan saya melihat bisa jadi beliau itu jadi kingmaker nanti di antara para tokoh seperti Megawati, Surya Paloh, ataupun Sudanto begitu. Saya kira itu dulu, Pak Oke. Dea. Oke, baik Pak Adip, ini tidak terlepas dari motif-motif politik dan ini mempersiapkan agenda setting di Pilpres 2024 ya. Kalau ini apa analisis dari Pak Adip. Nah, yang menariknya apakah dua nama ini Pak kemudian sempat muncul atau mungkin sudah diprediksi sebelumnya, ada Zulhas dan juga ada mantan TNI begitu ya dari tentara. Seperti apa Pak? Ya, saya kira isu-isu yang berhembus di berbulan-bulan atau tahun yang lalu, nama ini sudah biasa diperbincangkan. Oke. Ada bahkan kalau kita ingat saya pernah ditanya wartawan beberapa bulan lalu kalau tidak salah, Bima Arya Sugiarto, wali kota Bogor itu sudah bilang bahwa Zulhas itu bakal masuk. Jadi publik itu tidak kaget sebenarnya. Hadi Cahyanto juga seperti itu, mantan Panglima TNI ini akan diakomodir kan sudah sejak lama. Tapi publik saya kira masih melihat bahwa ada harapan ketika masuknya Hadi Cahyanto ke ATR BPN. Memang reformasi agraria, soal pertanahan, mafia tanah ini kan kemana-mana. Makanya masyarakat saya kira masih melihat ada optimisme tinggi bahwa background TNI bisa tegas untuk menyelesaikan itu semua. Karena gini menurut saya, kalau persoalan tanah, kalau reformasi agraria ini bakal jadi hutang politik Pak Jokowi di 2024. Pekerjaan besar Pak Jokowi sebagai bapak reformasi agraria ini kan sertifikat gratis di mana-mana. Ini kan sebenarnya untuk menaikkan efek domino ekonomi kan. Ketika orang punya sertifikat, nanti bisa diagunkan ke bank, bisa dapat modal, dan disitulah ekonomi bisa tumbuh. Nah, kalau masih banyak mafia tanah ini kan bisa gagal gitu loh. Nah, inilah apalagi setelah pandemi ini kan recovery ekonomi begitu yang didorong penuh oleh negara ini gitu kan. Makanya sosok Hadi Cahyanto menurut saya masih baik, positif di mata publik. Tetapi menurut saya masih pincang ketika Zulhas yang masuk. Ini adalah ya afirmasi, akomodir soal kepentingan politik. Dan menurut saya mubazir terus terang gitu loh. Karena apa? Posisi Pak Jokowi itu pemerintahan sekarang tuh paling kuat sebenarnya. Koalisi mayoritas hanya minus PKS dan Demokrat. Tetapi kan dari awal Pak Jokowi memang tidak bisa mengendalikan koalisi itu gitu. Mereka sudah bermanuver dan saya kira menteri-menteri yang sahabatnya banyak ke 2024 itu sudah banyak. Kita lihat sekelas profesional Erick Thohir juga sudah dalam tanda kutip sudah lari ke 2024. Apalagi ketum-ketum partai sudah bicara koalisi. Makanya saya kira bahwa harusnya Pak Jokowi itu sudah fokus bagaimana visi misi selama 2 periode beliau itu bisa diwujudkan gitu loh. Makanya saya selalu mendorong bahwa figur-figur profesionalitas harus dimasukkan karena mereka adalah minim konflik of interest gitu. Minim janji-janji politik Pak Presiden bisa diselesaikan. Tetapi kalau 2 nama ini ya satunya bagus, tapi saya kira kalau yang satu hanya
bagi-bagi kue kekuasaan. Tak lebih dari itu menurut saya. Itu, Mbak Dea. Oke, baik. Artinya memang sudah banyak yang memprediksi dua nama ini akan kemudian diakomodir oleh Presiden. Hal yang menarik lagi, Pak, ini kalau kita lihat bahwa ada Menteri Perdagangan di era Jokowi, bahkan Pak Jokowi ini 6 kali ya, kalau tidak salah mengganti Mendag. Kenapa sampai kemudian sebegitu seringnya Pak Jokowi mengganti Menteri Perdagangan? Apakah tidak ada yang cocok berjalan bersama Pak Presiden atau seperti apa, Pak Adib? Ya, saya kira kan pokok-pokok persoalan di Kementerian Perdagangan ini kan belum bisa terselesaikan. Misalnya Pak Jokowi sering makan bolak-balik, jangan impor, dan ternyata terjadi lagi Iya. gitu kan. Berarti ada yang miss di sini, ada regulasi yang tidak bisa dijalankan begitu. Makanya kalau tadi reshuffle sampai 7 kali kalau tidak salah, ya ini memang ada sesuatu. Pertanyaannya 7 menteri sudah pernah diganti, tetapi beliau memasukkan lagi orang partai politik. Saya kira Pak Jokowi juga sama, tidak ingin menyelesaikan persoalan di Kementerian Perdagangan. Mbak Dea, Ya. saya itu kebetulan punya data bahwa minyak goreng itu langka bukan hanya beberapa bulan yang lalu. Sudah ada lebih dari hampir setahun lebih yang lalu sebenarnya. Saya punya data pasti kepada para UMKM itu. Tetapi kan saya kira nggak ada tindakan konkret dari Kementerian Perdagangan untuk mengatur itu. Makanya saya sudah teriak-teriak dari beberapa bulan yang lalu, ganti nih Menteri Perdagangan. Bagaimana ceritanya kita penghasil CPO terbesar, salah satu terbesar lah ya di dunia, kita kekurangan minyak goreng, dan ternyata akhirnya yang bisa menyelesaikannya Mendak Lutfi hanya berwacana kan, ini ada mafia, ini ada itu, dan lagi-lagi bahwa lintas sektoral bakal memberantas mafia minyak goreng hanya asbun menurut saya. Sorry saya katakan keras di sini, asbun, asal bunyi itu sebenarnya, mau Mabes Polri lah, mau di mana, asal bunyi, sama seperti mafia tanah. Mereka punya KPK, sekarang punya Jaksa Agung, buka hotline, dan ternyata masih marak kok gitu. Nah, inilah yang harus diselesaikan. Makanya saya kira bahwa untuk Kementerian Perdagangan, Pak Jokowi tidak ingin menyelesaikan persoalan. Kalau mau menyelesaikan persoalan, figur yang tegas dari kalangan profesional itu harus masuk. Karena dia bukan dari infiltrasi politik, gitu loh. Ya. Karena ini kan diduga banyak cupong-cupong produsen minyak goreng bermain kan gitu. Panjang ceritanya kan ke belakang. Nah, ini yang harusnya diputus. Saya tidak yakin, sekali lagi saya tidak yakin, boleh suka atau tidak suka, bahwa orang profesional lebih minim konflik kepentingan ketimbang orang partai politik. Apalagi mau 2024, mau pemilu, biasanya mereka berlomba-lomba menumpuk logistik. Dari mana ya? Tentunya kan tak jauh dugaannya kan dari ya mereka mendapat porsi kekuasaan kan. Ya. Saya kira itu yang bisa dimaknai. Ya, ya, oke. Baik Pak Adib, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lihat secara keseluruhan yang susunan para menteri yang sudah direshuffle sebanyak 7 kali oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ada Zulhas dan juga ada Pak Hadi, kemudian sekarang masuk di kabinetnya. Bagaimana kemudian komposisi saat ini? Apakah cukup seimbang atau mungkin masih lebih banyak intrik-intrik politik dan juga dari partai politik? Kita harus jeda dulu Pak Adib, nanti kita akan sambung kembali pemirsa, tetap bersama kami dalam bijak hari ini.